Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hypnocare Indonesia, tempat belajar komunikasi melalui hipnosis, hipnoterapi, NLP, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hipnosis. Dalam dunia bisnis perniagaan terutama, baik itu barang maupun jasa, penjualan ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam sebuah bisnis. Keberhasilan dalam penjualan ini menunjukkan bahwasanya sukses atau tidaknya perusahaan ini berjalan. Semakin penjualan semakin meningkat, maka perusahaan semakin besar dan semakin berkembang. Artinya keberhasilan menjual itu adalah tujuan utama dari salah satu perusahaan. Dan kemampuan menjual adalah jadi salah satu kebutuhan bagi sebuah perusahaan penjualan baik itu jasa maupun barang. Jadi hypnoselling adalah solusi bagi para pengusaha, bagi para orang yang melakukan jual beli untuk meningkatkan pendapatan atau income atau closing lebih cepat lagi. Jadi kita akan belajar tentang hypnoselling untuk mendukung penjualan, bagaimana caranya menjual tanpa penolakan atau dengan meminimalisir penolakan. Ya, kita akan belajar lebih lengkap lagi di video kali ini. Jadi simak terus videonya sampai selesai, pastikan Anda nonton, jangan skip. Hypnoselling ataupun hipnosis untuk selling ya, ini sudah banyak dipelajari oleh beberapa orang, bahkan banyak lembaga pelatihan juga mengadakan pelatihan tentang hypnoselling. Hypnoselling bisa menjadi salah satu alternatif yang paling bagus di mana seorang marketing akan menguasai teknik penjualan sehingga tepat sasaran dan minim penolakan. Materi hypnoselling ini Anda bisa kuasai dalam waktu 2 hari plus praktek ya. Tapi dalam video ini, dalam training ini, saat ini kita tidak akan bahas semuanya ya, karena waktu 2 hari sangatlah panjang ya. Jadi saya akan bahas beberapa garis besar saja daripada hypnoselling. Saya akan sampaikan dulu manfaat dari hypnoselling ataupun tujuannya. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya jelas ya, untuk mempermudah penjualan dengan meminimalisir penolakan atau kita bisa bilang tanpa penolakan. Nah, sedangkan manfaat khususnya yang pertama adalah membangun keakraban dan kepercayaan antara penjual dan pembeli ya. Yang kedua adalah membuka wawasan dan membangun jembatan pikiran ataupun persepsi tentang produk yang dijual. Yang ketiga adalah menguasai teknik terselubung ataupun teknik tersembunyi ataupun menciptakan mindset baru terhadap suatu produk melalui kata-kata yang kita sampaikan sehingga produk itu menjadi suatu kebutuhan bagi pembeli tersebut. Yang keempat adalah menguasai teknik body language ataupun bahasa tubuh untuk meningkatkan penjualan. Kenapa bahasa tubuh kok bisa meningkatkan penjualan ya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kelima adalah menguasai teknik mempengaruhi dan memotivasi pembeli agar yang tadinya ini menolak menjadi membeli. Yang keenam adalah, ini yang paling penting ya, membuat pembeli ataupun klien kita ini nyaman sehingga ketika sudah nyaman maka dia akan repeat order terus dengan produk ataupun jasa kita. Berikut saya akan tampilkan beberapa testimoni para marketing ataupun seller yang telah menggunakan teknik hypnoselling. Yang pertama tadi kita bisa lihat di situ dia closing 118 box. Di situ dia baru menguasai hypnoselling kemudian dipraktekkan di home sharing. Berikut adalah testimoni yang tadinya klien atau pembeli kita menolak, jadi akhirnya beli. Nah, yang berikut adalah testimoni penerapan menggunakan body language ataupun bahasa tubuh. Yang di atas closing 13 box, yang di bawah closing 7 box ya. Itu menggunakan body language. Nah, semakin penasaran kan tentang bagaimana teknik body language-nya, kemudian bagaimana teknik lainnya yang bisa membuat kita lebih pede lagi dalam menjual sehingga semakin dekat dengan closing ataupun penjualan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti kita yaitu hypnoselling ya, tadi udah disebutkan apa ya manfaatnya, kemudian beberapa testimoninya. Kita perlu tahu dulu bahwasanya ada dasar-dasar yang perlu kita pahami dulu, bahwa dalam suatu interaksi sosial selain dengan akal, tindakan dan perilaku seorang ini 88% dipengaruhi oleh intuisinya atau yang sering kami sebut dengan pikiran bawah sadar ataupun alam bawah sadar, atau istilah asingnya adalah subconscious mind.
Hypnocare Indonesia adalah merupakan lembaga yang telah bergerak di bidang training hipnosis dan empowerment sejak tahun 2009. Ingin memperkenalkan konsep baru yaitu komunikasi menggunakan bawah sadar dalam berkomunikasi yang efektif, yaitu menggunakan hipnosis. Hipnosis adalah suatu metode komunikasi yang persuasif dan sugestif sehingga mampu mengendalikan tindakan dan perilaku seorang dengan sangat efektif. Terkait apa itu pengertian hipnosis, pikiran bawah sadar, subconscious dan sebagainya, Anda bisa simak video kami sebelumnya. Kami telah bahas tuntas tentang apa itu hipnosis, pikiran bawah sadar dan sebagainya ya. Karena hipnosis ini sangat efektif dalam menentukan tindakan dan perilaku, maka kita memilih hipnosis sebagai dasar daripada komunikasi itu ya. Agar lawan bicara kita ini mampu kita pengaruhi, agar kita mudah dalam menguasai penjualan sehingga meningkatkan tingkat closing yang sudah kita inginkan. Nah, dalam hipnosis kali ini kita menggunakan modern hipnosis ya. Dikatakan modern karena konsep transnya itu berbeda dengan metode konvensional. Bahkan bisa dibilang hipnosis modern ini sebenarnya sudah kita lakukan setiap hari dalam keseharian kita, di mana kita bisa menerapkannya di dalam percakapan ataupun konversasional. Di dunia modern, metode ini lebih dekat dengan istilah mind control. Karena di sini kita mengkombinasikan dengan beberapa pendekatan ya, selain hipnosis, ada NLP, di situ ada Ericksonian dan body language ya, yang akan memperkuat metode ini. Dan di sini kita juga akan belajar tentang magical word atau kata-kata magic yang dapat mengendalikan kesadaran orang, serta mind reading atau membaca pikiran seorang sehingga kita bisa tahu apa yang dipikirkan oleh lawan bicara kita. Yang berikutnya adalah untuk mencapai suatu kesuksesan dalam menjual, maka kita harus menguasai 3 komponen yaitu mind, body, and spirit ya. Mind itu apa, body itu apa, spirit itu apa? Anda bisa simak video kami juga sebelumnya. Saya sudah jelaskan ketiga hal tersebut, mind, body, and spirit ya. Saya akan di sini akan jelaskan secara singkat saja teknik-teknik yang bisa Anda kuasai di ketiga hal tersebut. Mind ini memiliki kekuatan yang paling dominan yaitu 90% mempengaruhi tindakan dan perilaku kita. Jadi kalau kita bisa menguasai teknik-teknik untuk memperkuat mind kita, maka artinya 90% komunikasi ini sudah kita bisa kuasai. Dan mind ini posisinya adalah di bawah sadar atau di subconscious kita. Mind adalah bentukan program oleh subconscious yang dimana mind ini harus kita latih, sering kita gunakan dan kita praktekkan. Nah, tentunya keberhasilan daripada mind ini perlu didukung dengan spirit yang kuat ataupun motivasi ataupun semangat yang kuat, dan tentunya didukung oleh body atau fisik seseorang yang menyampaikan, misalkan penampilan yang mendukung. Yang pertama, bagaimana cara menguasai hypnoselling menggunakan mind power ya. Mind power ini tadi 90%. Artinya ketika Anda sudah bisa menguasai mind power ini, maka 90% sudah ada di tangan Anda. Tingkat closingnya semakin tinggi ya. Kita akan pelajari beberapa keterampilan yang mendukung dengan mind power ini. Keterampilan mind power yang perlu dimiliki ada 4. Yang pertama adalah building rapport, yang kedua adalah passing leading, yang ketiga adalah menguasai modalitas daripada lawan bicara kita atau pembeli atau konsumen kita. Yang keempat adalah menguasai magical word ataupun kata-kata magic yang mampu mempengaruhi pikiran seorang. Keterampilan mind power yang pertama adalah building rapport. Building rapport ini adalah membangun kepercayaan ataupun kemitraan dengan seseorang. Jadi keterampilan yang paling utama ketika kita bertemu klien kita, maka yang pertama adalah membangun kepercayaan. Ini yang penting. Ketika orang itu sudah percaya dengan kita, sudah nyaman dengan kita, maka dia akan semakin appreciate, tertarik dengan apa yang kita sampaikan, sehingga dia akan melanjutkan pembicaraan. Tetapi sebaliknya, ketika pertama kali kita bertemu dengan klien, kita sudah tidak mendapatkan kepercayaan, maka saya yakin komunikasi kita sudah tidak sangat efektif dan klien kita akan segera meninggalkan kita ataupun dia tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Jadi yang pertama adalah keterampilan dalam building rapport ini sangat penting kita kuasai. Prinsip daripada building rapport ini adalah di mana kita ini sebagai makhluk sosial, orang itu akan cenderung lebih menyukai sesuatu yang ada kesamaan dengan dirinya ya. Misalkan itu hobi sama, pekerjaan sama, kebiasaan sama, kemudian beberapa hal yang sama. Artinya ketika kita membahas segala sesuatu
itu harus disama-samain, artinya gitu. Misalkan kita ngobrol dengan Mister A yang suka sepak bola, maka kita akan berusaha untuk mencapai frekuensi yang sama dengan Mister A ini, yaitu suka sepak bola. Misalnya ketemu dengan Mister A dengar-dengar suka sepak bola ya, sama, saya juga suka sepak bola. Atau sama, seperti kakak saya juga senang sepak bola. Terus di awal kita akan membahas tentang sepak bola itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar si A, Mister A ini dia akan nyaman membahas tentang sepak bola. Nah, setelah itu baru kita bahas ke yang lain ketika sudah nyambung dengan frekuensi yang sama ini. Kalau misalnya kita nggak suka, bisa ngomong saudara saya suka, kakak saya suka, ataupun suami saya suka bagi yang perempuan, ataupun yang lain. Artinya ketika bahas itu kita bahas saja tentang sepak bola. Jadi tanya tentang sepak bola, pemain kesukaannya siapa dan sebagainya yang terkait dengan sepak bola. Sehingga ketika nyaman ngobrol, wah ternyata dia akan merasa mendapatkan chemistry dengan Anda, cocok dengan Anda, sehingga ketika cocok ngobrolnya, maka dia akan antusias, kemudian akan melayani Anda, meladeni Anda untuk ngobrol berikutnya. Dalam mencapai suatu kemitraan atau kepercayaan dalam building rapport ini, selain menggunakan kata-kata atau kalimat yang satu frekuensi yang sama, kita juga perlu menyamakan body language kita atau bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh yang seperti apa? Bahasa tubuh yang sama juga dengan klien kita. Misalkan dari posisi duduk ya. Posisi duduk juga disamakan. Kemudian dari nada suara atau matching kita dan sebagainya, tentunya banyak sekali. Ini kalau dipraktekkan kita akan memakan waktu paling tidak 2 jam kita mempelajari tentang building rapport ini. Saya akan contohkan satu saja dengan antara komunikasi bawah sadar. Contohnya adalah misalkan posisi. Kalau Anda lawan bicara kita itu beda jenis ya, misalkan kita laki-laki dia perempuan, maka posisi yang paling tepat adalah berhadapan-hadapan. Nah, kalau lawan kita ini adalah satu jenis, artinya sama-sama laki-laki ataupun sama-sama perempuan, maka gunakan posisi duduk yang bikin sudut ya, bikin sudut seperti ini ya. Ada di sini, dia di sini. Jadi kalau saya ada di sini, maka klien kita ada di sebelah sini ya, bikin sudut ya. Itu simpelnya, silahkan dipraktekkan dan rasakan manfaatnya yang luar biasa. Nah, terkait kenapa alasannya dan sebagainya, tentunya saya akan jelaskan lebih detail nanti di pelatihan yang akan datang. Mind power kekuatan yang berikutnya adalah passing leading. Passing ini artinya kita ngikutin dulu ya. Kayak tadi kita ngobrol tentang bahasa, tentang sepak bola ya. Kayak tadi kita ngobrol tentang sepak bola, terus apalagi tentang pekerjaan beliau dan sebagainya. Jadi kita ngobrolin tentang dunia dari Mister A tadi. Jadi dunia Mister A ini kita ajak ngobrol biar dia larut dengan cerita yang dia bikin, karena orang ini akan senang menceritakan dirinya sendiri. Maka kita ikutin dulu ya. Ketika kita ngikuti terus ya, nanti satu saat ada di mana titik di mana kita akan leading. Leading itu artinya adalah mengajak atau mensugesti, mengarahkan seperti yang kita inginkan. Kita tawari produknya atau dan lain sebagainya. Passing ini 95%. Artinya 95% ini kita passing, ngikutin terus. Ngikutin realitasnya dia bercerita, kita ikutin, kita layanin dulu ya. Kita kasih servis yang memuaskan dulu. Nah, baru 5% ya, ketika dia sudah merasa tergantung dengan kita, maka 5% ini adalah closing bagi kita. Artinya kita akan closing dengan sugesti ataupun keterampilan bicara kita ataupun tujuan kita. 95% ini, passing ini menentukan keberhasilan 5% yang leading ini. Semakin kita passingnya semakin bagus, maka leadingnya 5% ini akan dicapai dengan mudah. Nah, dalam melakukan passing dan leading, tentunya ada teknik yang perlu dikuasai, yaitu keterampilan dalam berkomunikasi, keterampilan dalam meliding seseorang. Ini juga kita akan pelajari nanti di pelatihan berikutnya ya. Yang berikutnya adalah kita menguasai modalitas klien itu sendiri. Modalitas yang kita maksud adalah persepsi terkait dengan panca indera yang sudah menjadi program dalam pikiran bawah sadar. Modalitas orang ini ada 5. Yang pertama adalah visual ataupun penglihatan. Yang kedua adalah auditori ataupun pendengaran. Yang ketiga adalah kinestetik ataupun perasa. Yang keempat adalah gustatory ataupun pengecapan, dan olfaktori penciuman ya. Tapi sebagian besar manusia ini memiliki 3 hal yang paling besar ya.
yaitu auditory, kinestetik, dan visual. Dari ketiga-tiganya ini ada dua yang paling besar, yaitu kinestetik dan visual. Auditory ini biasanya akan ngikut kinestetik ataupun visual ya. Jadi sering kita sebut dengan visual auditory ataupun kinestetik auditory ya. Karena auditory ini dia akan lebih cenderung ngikut di antara keduanya ini. Maksudnya apa? Kita harus menguasai modalitas seorang. Orang itu ada orang yang visual. Orang visual itu artinya dia senang membayangkan, senang menggambarkan dalam bentuk sering menggambarkan ataupun segala sesuatu memorinya ataupun pengetahuan itu dalam bentuk visual, gambar, bayangan, warna dan sebagainya. Sedangkan kinestetik, memori yang terbentuk dari pikiran bawah sadarnya dia adalah bentuknya adalah perasaan ya, rasa senang, sedih dan sebagainya. Kita akan sedikit bahas tentang orang tipikal visual, orang tipikal kinestetik. Kalau kita menggunakan visual, kita ajak orang itu membayangkan. Tapi kalau kita bicara dengan orang yang kinestetik, kita ajak orang itu merasakan. Sampai ini paham? Jadi kalau kita ngajak orang yang visual, maka kita ajak dia ngomong tentang bayangan. Suruh membayangkan, bayangkan Pak, bayangkan. Kalau kita ngajak berbicara dengan orang yang kinestetik, maka kita ajak orang itu berbicara tentang perasaan, rasa. Misalkan adalah kita menawari produk kecantikan ya, produk kecantikan kosmetik ya. Maka ketika kita bicara dengan orang visual, maka kita sampaikan bahwa manfaat daripada kosmetik ini dia cerah ya, cantik, kemudian putih, bersinar, berseri. Itu adalah kata-kata yang hubungannya dengan visualitas. Jadi dia akan mudah mencerna dan menerima informasi apa yang kita sampaikan. Oh, ternyata ini produk yang saya inginkan. Jangan sampai salah ketika ketemu dengan orang visual, Anda ngomongnya tentang rasa. Misalkan produk ini bikin sejuk, bikin segar, membuat Anda merasakan semakin cantik dan sebagainya, ini agak akan sampai. Ya, karena apa yang kita sampaikan tadi adalah harusnya dipakai untuk orang-orang yang kinestetik, ya. Orang kinestetik kita ajak untuk merasakan manfaatnya, merasakan penghasilannya, Anda akan merasa bangga, Anda akan merasa bahwa diri Anda ini sangat berharga dan Anda akan merasa sangat bangga dengan diri Anda, misalnya gitu. Itu adalah orang-orang yang kinestetik. Jadi ketepatan menyampaikan komunikasi ini akan langsung bisa menembus pikiran bawah sadar dia dan merasakan bahwa produk yang Anda tawarkan ini adalah sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Wah, ternyata ini yang saya inginkan. Nah, beda cerita ketika Anda menawari sebuah produk kecantikan, Anda menawarkan orang visual menggunakan bahasa-bahasa kinestetik, maka frekuensinya tidak akan sama. Atau sebaliknya, Anda menawarkan produk-produk kecantikan kepada orang yang kinestetik menggunakan bahasa-bahasa visual. Anda menyampaikan Anda akan tampak lebih cerah, putih, kemudian berseri, kemudian dan sebagainya. Anda suruh ajak bayangkan hadiahnya pun dia nggak akan mau karena dia modalitasnya adalah kinestetik. Ada banyak cara untuk mengetahui lawan bicara kita ini sebenarnya orang yang kinestetik, visual, auditory dan sebagainya ya. Karena banyak cara, maka saya akan ajarkan satu saja caranya, yang lainnya nanti kita akan bahas di training berikutnya ya. Cara yang paling simpel mengetahui orang ini kinestetik, visual, auditory ataupun yang lainnya adalah yang pertama adalah dari kata-kata yang dia sampaikan. Seorang penjual ini harus sangat jeli dalam menangkap kata-kata yang dia sampaikan. Ketika orang menyampaikan, kita akan bisa tahu kata-kata yang disampaikan ini dalam bentuk bayangan atau dalam bentuk perasaan. Misal contoh gini, ketika Anda ketemu dengan seorang dan dia menyampaikan, saya rasa saya ini belum butuh produk Anda. Nah, ketika dia ada merasa saya rasa, maka berarti orang itu adalah orang kinestetik. Kita bisa tahu caranya dengan cara bertanya ya. Bertanya simpel adalah seperti ini, produk apa yang Anda inginkan? Atau dalam kehidupan Anda saat ini, kira-kira apa yang Anda inginkan yang belum Anda capai? Nah, dari situ jawaban kita akan tahu dia orang visual ataupun orang kinestetik. Kalau jawaban dia adalah, ya saya membayangkan saya itu nantinya akan menjadi seorang yang ini punya banyak uang, anak saya sukses ya, saya ingin nyekolahkan anak saya dan sebagainya. Ketika yang dia sampaikan itulah memori gambaran, artinya dia orangnya visual. Tapi kalau yang disampaikan adalah rasa atau kinestetik, contohnya seperti ini, ya saya ingin bisa merasakan saya ini sehat ya, saya tuh pengen sehat, saya tuh pengen merasa lebih berarti lagi bagi keluarga saya ingin merasakan
bisa dibanggakan oleh orang lain, orang tua saya dibanggakan anak-anak saya. Nah, itu ngomongnya adalah tentang rasa. Artinya orang itu adalah orang kinestetik. Jadi ketika kita sudah menentukan orang ini visual ataupun kinestetik, maka siap-siaplah dengan segudang kata-kata yang sudah kita rangkum. Kita kumpulin kata-kata visual seperti apa, kata-kata kinestetik seperti apa, nanti kita akan sampaikan sehingga kata-kata yang kita sampaikan ini sudah satu frekuensi dengan pikiran bawah sadar dia. Berikut kata-kata yang ada hubungannya dengan modalitas seorang. Kita mulai dari visual, auditori, kinestetik, gustatory, dan olfaktory. Yang berikutnya adalah penguasaan magical word, ya, ataupun kata-kata yang mampu mempengaruhi pikiran bawah sadar seorang, ya. Nah, untuk khusus belajar di magical word ini kita perlu kelas khusus, ya. Nanti kita akan bahas karena ini sangat unik. Alangkah lebih baiknya nanti kita praktekkan pada saat kita training, ya, atau pada dalam pelatihan, ya. Tapi intinya gini, magical word ini menggunakan kata-kata unik yang tidak mampu ditolak oleh klien kita. Artinya ada kata-kata khusus atau trik, ya, dari beberapa kata-kata yang dia sampaikan sendiri. Ini kita olah lagi dalam pikiran kita, kemudian kita sampaikan ulang sehingga ini muncul menjadi sebuah sugesti yang bagi dia itu sebuah kuncian yang sangat kuat, ya, sehingga dia akan mengikuti berdasarkan persepsi baru yang sudah kita masukkan menggunakan magical word ini. Artinya magical word ini kita bisa kuasai nanti di pertemuan berikutnya. Jadi 4 hal tadi adalah 4 hal yang paling menentukan mind ataupun 90% bisa menentukan tindakan dan perilaku daripada konsumen kita ataupun klien kita. Jadi ketika kita berbicara, kita sudah menguasai mind power ini, maka 90% sudah ada di tangan, ya. Jadi untuk mempelajari mind power ini kita perlu waktu sehari full ini dengan prakteknya, maka ini akan menentukan keberhasilan kita dalam menjual, ya. Yang berikutnya adalah kita akan bahas tentang body power, ya. Body power ini ada 4 juga. Yang pertama adalah penampilan kita. Jadi semakin penampilan kita rapi dan layak, maka orang itu semakin percaya dengan kita, ya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang ini yang pertama kali masuk dalam memori adalah apa yang dilihat dulu. Jadi ketika Anda sudah menampilkan diri Anda ini layak untuk ngobrol dengan dia, kita udah mencapai satu kepercayaan dia. Contoh gini, kalau Anda pengen menyampaikan tentang produk kecantikan, ya, kemudian muka Anda udah berjerawat duluan, ya, kemudian penampilannya juga kurang meyakinkan, kira-kira konsumen Anda akan percaya nggak pertama kali? Nah, jadi penampilan kita ataupun fisik kita ini harus meyakinkan dulu sebelum kita bertemu dengan klien kita. Yang berikutnya adalah kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini tidak semua orang memiliki kepercayaan diri yang sama. Banyak juga orang yang tidak percaya diri dalam melakukan penjualan ataupun ketemu dengan orang baru. Jadi kepercayaan diri adalah suatu bawaan yang mesti dikuasai oleh seorang penjual. Jadi jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri, maka keyakinan konsumen akan semakin menurun. Dalam pelatihan nanti kita akan bentuk kepercayaan diri itu dari yang mulai tidak percaya diri menjadi percaya diri. Kita akan bikin mindset baru terhadap seorang tersebut yang tadinya tidak memiliki kepercayaan diri menjadi memiliki kepercayaan diri yang kuat, ya. Jadi dalam pelatihan nanti kita juga akan ada pelatihan. Dalam pelatihan kita nanti kita akan bikin juga public speaking, ya, bagaimana cara orang menyampaikan dengan mudah, dengan percaya diri, ya. Jadi ada materi tambahan nanti di pelatihan hypnoselling, ada hipnosis untuk public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri daripada seseorang. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan berkomunikasi. Komunikasi yang saya maksud di sini adalah komunikasi nonverbal, ya, komunikasi yang bisa dilihat secara fisik, ya. Jadi orang akan baca kita dengan keyakinan kita, kepercayaan diri kita. Klien kita akan membaca bahwa kita ini yakin bahwa produk kita ini benar-benar yang terbaik dan layak kita sampaikan kepada konsumen kita. Kita akan bahas tuntas tentang komunikasi nonverbal, ya, di mana di sini bahwa body language atau bahasa tubuh ini menduduki peringkat yang paling tinggi, 55% dari semua komunikasi, ya. Keterampilan yang mendukung daripada fisik kita adalah yang berikutnya adalah penguasaan terhadap produk knowledge tersebut, ya. Jadi semakin Anda
menguasai produk knowledge-nya, maka semakin Anda akan kelihatan semakin perfect dan semakin meyakinkan. Jadi ini tidak perlu pelatihan, karena ini harus Anda wajib menguasai produk knowledge yang Anda akan jual ya. Pastikan Anda menguasai produk knowledge-nya dari A sampai Z. Jadi ketika ada pertanyaan, Anda bisa menjawabnya dengan sangat yakin dan penuh percaya diri. Berikutnya adalah spirit power, ataupun kita akan menguasai beberapa hal yang mendukung tentang semangat dia atau motivasi pembeli. Jadi ini akan menentukan bagaimana nanti cara kita menyampaikan tentang produk knowledge kita ya. Apakah orang ini hanya sekedar pemakai, dia cocok dengan barang kita, dia hanya pakai saja, ataukah dia ingin menjadi seorang reseller juga untuk mencapai keuntungan di dalamnya, atau karena sungkan, terpaksa, atau karena memang dia merasa butuh produk ini dari berbagai hal atau dari hal lain. Yang berikutnya adalah mengetahui sistem nilai. Sistem nilai yang dimaksud adalah keyakinan orang itu sendiri terhadap produk tersebut. Apakah ini boleh dipakai dan tidaknya ya? Karena ada orang yang berkeyakinan bahwa produk ini harus halal ya, atau produk ini harus disertifikasi oleh lembaga tertentu, atau produk ini berasal dari mana. Itu sangat penting sekali ya. Nah, untuk mengetahui sistem nilai seseorang ini nanti kita perlu pembahasan lebih dalam nanti di pelatihan kita. Yang berikutnya adalah keterampilan memotivasi. Dalam melakukan motivasi agar tepat dan efektif, maka kita perlu mempelajari beberapa faktor yang mendukung motivasi ini menjadi berhasil atau tidak. Jadi bagaimana biar motivasi kita itu berhasil dan tepat sasaran? Kita harus menguasai ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah ada idenya. Idenya apa? Menawarkan produknya apa? Anda harus kuasai dulu. Yang kedua adalah setiap kita menyampaikan, kita pakai imajinasi sesuai dengan modalitas dia. Kalau dia modalitasnya adalah seorang yang visual, maka kita gunakan imajinasi visual, bayangan, gambar, warna dan sebagainya, sesuatu yang bisa dibayangkan. Kalau orang ini adalah kinestetik, gunakan kata-kata imajinasi yang ada hubungannya dengan rasa. Ketika kita sampaikan seperti itu, orang bisa merasakan hal tersebut ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah emosi ya, ada emosinya. Ketika kita sampaikan sesuatu, karena motivasi ini hubungannya erat sekali dengan emosi, maka intonasi suara kita juga sangat tepat. Kalau kita ngomong semangat, Anda katakan semangat dengan penuh semangat juga, dengan ekspresi semangat juga. Ketika Anda ngomong senang, saya senang sekali pakai produk ini, gunakan intonasi dan ekspresi senang dan sebagainya. Artinya motivasi libatkan dalam di situ agar orang ini akan semakin termotivasi dengan apa yang Anda sampaikan. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah berulang ya. Artinya kata-kata sugesti kita, kalau kita ingin orang itu merasakan nyaman dengan produk kita, maka kata-kata nyaman ini diulang-ulang dalam pikiran bawah sadarnya secara tidak sengaja dengan menggunakan magic word ya. Kita gunakan rasa nyaman ini, kita sugestikan terus dalam kita setiap kali kita ngomong sesuatu, gunakan kata-kata nyaman ini atau gunakan kata-kata semangat ini ke orang tersebut, sehingga nanti pada akhirnya kata nyaman ini akan menjadi sebuah program bagi dia. Ketika kita ngomong produk tersebut, dia akan merasakan nyaman ya. Dia akan membeli produk tersebut ya, karena dia sudah merasakan nyaman produk tersebut seperti apa berdasarkan cerita kita. Nah, yang terakhir adalah semua kata-kata kita tadi, baik ide, imajinasi, emosi, sebaiknya sesuai dengan sistem nilai dia atau sistem keyakinan dia. Nah, keterampilan motivasi ini nanti kita akan pelajari juga di dalam hipnosis untuk public speaking. Kita akan bagaimana belajar memotivasi seorang dengan mengetahui yang pertama tadi motivasi dulu, yang kedua mengetahui sistem nilai, maka kita akan mudah untuk melakukan motivasi dengan cara skrip bahasa yang kita sampaikan ya, didukung oleh beberapa hal yang sudah kita sebutkan di atas. Yang keempat adalah membantu meringankan masalah klien jika dia memiliki masalah. Sebagian orang ini memiliki masalah pribadi ataupun masalah tertentu, kenapa tidak membeli? Mungkin karena uangnya tidak cukup, atau dia sedang ada kondisi, atau dia sedang memiliki kondisi keuangan ataupun kondisi psikis lainnya, maka kita bantu mengatasi solusinya ya. Kita cari solusi bukan hanya dalam bentuk materi, tapi solusi dalam bentuk pemecahan masalah dia dengan cara memberikan solusi secara psikis ya, memberi bantuan psikis. Kalau Anda sebagai terapis, Anda bisa bantu dia terapi di bidang-bidang tertentu. Kalau Anda seorang motivator, Anda bisa memberikan motivasi terhadap dia. Kalau Anda sebagai seorang teman, maka jadilah teman yang baik. Berikan solusi yang terbaik, apapun yang Anda bisa kasih solusi, berikan solusi yang menurut Anda meringankan beban. Kalau dia sedang ada masalah,
dengarkan curhatan dia, dengarkan keluh kesah dia. Maka ketika klien sudah merasa masalah dia udah mulai berkurang atau bahkan selesai, dia akan merasakan ternyata ngobrol dengan Anda ini sangat mengasihkan, bahkan ada nilai plusnya, yaitu solusi saya jadi ringan ya. Dari sini orang sudah tidak melihat produk itu apa, karena dia melihatnya adalah personal Anda, karena Anda bisa memberikan solusi, maka saya beli produk Anda. Apapun yang Anda jual, saya pasti akan beli ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Hal yang perlu dikuasai ada 3 tadi. Di mind itu 90%, sisanya adalah faktor pendukung baik di spiritnya maupun di body atau fisiknya. Inilah contoh ketika saya ingin menawarkan sebuah produk, maka saya akan bantu dulu solusi terhadap orang tersebut. Ini adalah beberapa contoh testimoni. Setelah melakukan pelatihan ya, kita bantu meringankan bebannya. Ketika orang sudah merasa terbantu dengan kita ya, orang itu akan menerima apapun yang kita tawarkan ya. Karena rasa balas budi, rasa berterima kasih lebih besar dibanding dengan nilai uang ataupun produk. Jadi ketika kita menawarkan produk, kebanyakan orang itu akan beli dengan produk kita dengan motivasi apapun. Kurang lebih seperti itu apa yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf karena tidak bisa bahas semuanya, karena kalau ini kita bahas semuanya, kita butuh waktu 2 hari lebih untuk mempelajari semuanya. Jadi ikuti terus di video berikutnya ataupun di pelatihan berikutnya. Pastikan Anda hadir ya di seminar berikutnya ataupun pelatihan berikutnya. Kita akan bahas lebih detail lagi tentang hal-hal yang mendukung tadi. Kita akan bahas satu persatu dan mempraktekannya sehingga menjadikan diri Anda lebih optimal lagi dalam melakukan penjualan terutama. Baik, dari saya cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.